Metode penyusutan aktiva tetap dalam akuntansi. Aktiva tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Jadi, nilai aktiva tetap akan menjadi turun jika sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Tapi ada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun atau menyusut, malah akan semakin tinggi nilainya, yaitu tanah. Aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Kedua, metode penyusutan saldo menurun. Metode saldo menurun adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan ini besarnya 2 kali dari persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. 3. Metode penyusutan jumlah angka tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima, metode penyusutan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Dari kelima metode tersebut, kelompok kami akan membahas metode penyusutan garis lurus, karena metode ini yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah contoh soal yang akan kami bahas. Pada tanggal 2 Januari 1998, PT Garuda membeli sebuah mesin fotokopi dengan harga perolehan Rp20 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Dan taksiran nilai residu sebesar Rp2.500.000. Hitunglah besarnya beban penyusutan mesin fotokopi setiap tahun selama 5 tahun dan buatlah jurnal penyesuaian setiap akhir tahunnya. Tarif penyusutan tiap tahun sama dengan 100% per 5 tahun sama dengan 20%. 5 tahun adalah umur ekonomis. Besarnya beban penyusutan tiap tahun selama 5 tahun adalah sama besar. Rumusnya adalah tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Tahun 98 sama dengan 20%. 20% adalah hasil tarif penyusutan dikali 20 juta adalah harga perolehan dikurang 2.500.000 adalah nilai residu sama dengan 3.500.000. Jadi dari tahun 98 sampai 2002 adalah di mana beban penyusutan per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Di sini ada jurnal penyesuaiannya, yaitu dari tahun 98 sampai 2002. Nama akunnya adalah beban penyusutan mesin fotokopi debit 3.500.000, akumulasi penyusutan mesin fotokopi kredit 3.500.000. 3.500.000 adalah dari beban penyusutan. Jadi nama akun sama hasilnya itu sama dari tahun 98 sampai 2002. Memberikan gambaran pencatatan selama umur ekonomis. Di bawah ini disajikan harga perolehan, beban penyusutan per tahun, akumulasi penyusutan, dan nilai mesin fotokopi selama tahun 1998 sampai 2002. Tahun 98, harga perolehan aktiva tetap 20 juta, beban penyusutan 3.500.000, akumulasi penyusutan 3.500.000, nilai buku akhir tahun 16.500.000, didapat dari harga perolehan aktiva tetap
20 juta dikurang akumulasi penyusutan 3.500.000 hasilnya 16.500.000. Tahun 99 harga perolehan aktiva tetap 20 juta, beban penyusutan 3.500.000, akumulasi penyusutan 7 juta. 7 juta didapat dari akumulasi penyusutan 3.500.000 ditambah beban penyusutan 3.500.000 sama dengan hasilnya 7 juta. Nilai buku akhir tahun 13 juta didapat dari harga perolehan aktiva tetap 20 juta dikurang akumulasi penyusutan 7 juta hasilnya 13 juta. Tahun 2000 harga perolehan aktiva tetap 20 juta, beban penyusutan 3.500.000, akumulasi penyusutan 7.500.000, nilai buku akhir tahun 9.500.000, akumulasi penyusutan 10.500.000 didapat dari akumulasi penyusutan 7 juta ditambah beban penyusutan 3.500.000 hasilnya 10.500.000. Nilai buku akhir tahun 9.500.000 didapat dari harga perolehan 20 juta dikurang akumulasi penyusutan 10.500.000 hasilnya 9.500.000. Tahun 2001 harga perolehan aktiva tetap 20 juta, beban penyusutan 3.500.000, akumulasi penyusutan 14 juta didapat dari akumulasi penyusutan 10.500.000 ditambah beban penyusutan 3.500.000 hasilnya 14 juta. Nilai buku akhir tahun 6 juta didapat dari harga aktiva tetap 20 juta dikurang akumulasi penyusutan 14 juta hasilnya 6 juta. 2002 harga perolehan aktiva tetap 20 juta, beban penyusutan 3.500.000, akumulasi penyusutan 17.500.000 didapat dari akumulasi penyusutan 14 juta ditambah beban penyusutan 3.500.000 hasilnya 17.500.000. Nilai buku akhir tahun 2.500.000 didapat dari harga perolehan aktiva tetap 20 juta kurang akumulasi penyusutan 17.500.000 hasilnya 2.500.000.